Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan dan belajar untuk memahami dengan baik apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Adapun renungan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Kidung Agung pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Tetapi saya hanya mengambil 2 ayat, yakni ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tema yang saya ambil untuk menjadi renungan kita malam hari ini, yakni cinta yang tulus. Pada tahun 1970, ada yang sebuah orang mengeluarkan satu judul lagu yang berjudul Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Di satu jatuh cinta dengan berjuta rasanya. Dan mungkin ini yang dirasakan oleh penulis dalam kitab Kidung Agung, di mana kitab ini berbicara tentang harapan seorang mempelai perempuan yang berada dalam Kidung Agung 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nah, ini membentuk suatu harapan seorang perempuan akan kekasih hati yang dicintainya. Ia memiliki harapan agar ia bertemu dan mengungkapkan cintanya yang ada dalam hatinya sendiri. Nah, perempuan yang ingin menikmati bagaimana kebahagiaan bersama dengan kekasihnya, kita bisa melihat pada ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Memang berbicara bagaimana seorang perempuan yang menginginkan seorang kekasihnya untuk bertemu dengan penuh sukacita yang melimpah, di mana sukacita yang melimpah itu ia rasakan sebagai wujud cintanya kepada kekasihnya. Ayat yang kelima berkata, "Memang hitam aku tetapi cantik." Artinya, setiap manusia tidak memiliki kulit yang sama atau tidak dipandang dengan kulitnya yang hitam, tapi ia perempuan yang cantik. Dan dia juga adalah perempuan yang bekerja keras. Pada ayat yang kelima hingga ayat 6. Ia ingin kekasihnya tidak memandang terhadap apa yang ada di depan matanya. Tidak memandang apa yang dilihat di depan matanya. Perempuan ingin mengakhiri kerinduannya itu, kerinduan terhadap pasangannya, agar bertemu dan menikmati kebersamaan yang penuh kasih. Rasa cinta yang membuat semua orang ingin bertemu dengan orang yang dicintainya, menikmati relasi cinta yang tulus bersama dengan kekasihnya. Nah, relasi ini adalah relasi antara orang yang saling mencintai dan dicintai. Cinta yang tak memandang fisik, tetapi melihat jauh ke dalam hati yang tulus. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu, hanya Tuhan yang dapat mengasihi kita tanpa memandang diri kita. Kita belajar bahwa dalam sebuah kerinduan itu ada bentuk cinta yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, begitupun pula dengan seorang pasangan yang belajar untuk mencintai pasangannya dan merindukannya selalu. Ketika cinta itu jauh, hasrat cinta akan muncul dan menikmati sebuah cinta. Wajar jika kita merindukan seseorang. Wajar jika kita mencintai seseorang. Itu adalah naluri yang wajar. Dan itu naluri sebagai hamba-hambanya Tuhan. Jemaat perlu mengingat apakah kita mempelainya Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita, tanpa memandang siapa kita. Dia tak memandang seberapa hina dan seberapa buruknya kita. Tetapi Dia senantiasa melihat seberapa sejatinya kita mengasihi Allah. Karena kita mengetahui bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita.
Kita melihat seberapa besar cintanya Allah kepada kita, kasihnya Allah kepada kita. Dan kasih yang ditunjukkan itu mengarah pada kasihnya Yesus yang menderita dan mati untuk manusia. Tuhan itu adalah kekasih yang sejati, tidak hanya tulus tetapi juga kudus. Cinta yang bukan kepada hawa nafsu, melainkan kekudusannya itu sendiri. Cinta pada relasi yang indah, komunikasi yang baik, sehingga ketika kita menyadari hal itu, maka akan kita pahami bahwa ada sukacita dan kebahagiaan di dalamnya. Hidup kita dalam kasih yang daripada Tuhan, yang memberikan kita pengetahuan akan hal itu. Mungkin dalam kehidupan kita setiap hari atau dalam tahun-tahun yang telah berlalu dalam hidup dan kehidupan kita, pasti ada yang namanya terpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, atau bisa disebut LDR. Kita pasti akan merasakan rindu. Kita ingin membangun relasi. Kita ingin untuk bertemu. Dan itu bentuk kita menyayangi dan mencintai dia dengan tulus. Karena ketika kita menyayangi, mencintai dengan tulus, maka akan muncul rindu dan ingin bertemu. Yang boleh kita rasakan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita sama-sama menyadari, jadikan Allah itu sebagai kekasih dalam hidup kita, agar kita mampu menjadi kuat dengan penyadaran akan cinta itu. Dan itu, ketulusan cinta itu akan menimbulkan cinta yang sejati dalam kehidupan kita. Cinta sejati adalah cinta yang berdasarkan pada kasihnya Allah, sehingga boleh menerima pasangan kita, keluarga kita, Allah itu sendiri yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu sama-sama menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sangatlah berharga. Pemberian Allah yang tidak pernah kita temui di dalam dunia. Dan kita mengetahui setiap manusia itu tidaklah sempurna. Kita perlu untuk menerima dengan penuh sukacita. Kita juga perlu menyadari bahwa kita sebagai mempelai Tuhan yang mendasari kehidupan kita dengan kasih sebagai cintanya itu sendiri. Dan belajar bersama dalam firman Tuhan adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Cara kita memahami dan melakukan firman Allah, itu cara kita mencintai Allah. Lalu bagaimana cara kita mencintai pasangan kita? Dengan berdasarkan kasih pula dalam Allah. Kedamaian kita itu akan menuntun kita memahami bahwa cinta dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dan dalam keluarga kita. Karena sumber cinta berasal pertama itu daripada Allah. Lalu kita terima, lalu kita berikan cinta itu kepada orang yang kita cintai. Nah, kedamaian dalam bahtera rumah tangga, dalam kehidupan kita menjadi bentuk cinta yang tulus, yang nyata di hadapan Allah dan di hadapan semuanya. Setiap orang yang menjadi seorang pasangan adalah seorang yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.